Semua baik-baik saja, sehat. Siapa yang sehat boleh angkat tangannya. Boleh tepuk sampingnya, kamu diberkati Tuhan. Ya, lo diberkati Tuhan. Oke, tema hari ini, am I worthy ya? Apakah saya ini berharga di mata Tuhan? Ya, ini tema yang menarik ya. Kita buat sama-sama Lukas 15 ayat 1 sampai 31 ya. Ayat 11 sampai 31. Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Mari baca bergantian. Ini tentang anak yang terhilang. Maybe hari ini kita ada pribadi yang terhilang, pernah terhilang. Tapi Tuhan ingin kita hari ini mengerti sebuah kebenaran bahwa kita semua berharga di matanya. Mari baca bergantian. Saya Koko ayat 11, kalian ayat 12, begitu seterusnya sampai ayat 31 ya. 11, Tuhan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12, teman-teman semua, 1, 2, 3. Lalu ayahnya, ya jadi kepingin keren ya, kepingin murah banget kan gitu ya, pengen motornya langsung yang lain ya, pengen naik Lamborghini. Pak, aku minta warisanku, perusahaan kita dibagi 2 aja Pak, gitu ya. Karena dia memaksa, apa yang terjadi? 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14, teman-teman semua, 1, 2, 3. Ini terjatuh tertimpa tangga ya, digigit anjing ya ini. Wah, udah duitnya habis, kelaparan pula. Udah nggak bisa gaya, mati ya. Lalu 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16, 1, 2, 3. Ya, kepingin makan babi tapi nggak dapat. 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, 1, 2, 3. Yes, dia pikir untuk pulang. Mungkin kita sudah terlalu jauh ya, kita mungkin terhilang terlalu lama. Mungkin keadaan kita begitu tidak berdaya. Dia mikir untuk pulang ya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku seorang upahan Bapa. 20, 1, 2, 3. Wah ya. 21, kata anak itu kepada kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. 22, 1, 2, 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24, 1, 2, 3. Jadi kalau kita lagi terhilang dalam dosa, itu kita lagi mati ya. Mati semua, rohaninya mati, talentanya mati, potensinya mati ya. Dan dihidupkan kembali. Nah, 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26, 1, 2, 3. Tujuh, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. 28, 1, 2, 3. Yang sulung ngambek. Ngambek dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa
Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing, anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. 31, 2, 3. Satu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira bersama-sama karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. So hari ini pertanyaannya, apakah yang terhilang itu berharga? Wow, sebuah pertanyaan yang menarik ya. Hari ini di pasal yang sama ada 3 perumpamaan. Klik ya. 3 perumpamaan. Yang pertama, domba yang hilang, 100:1 dicari. Yang kedua, ada perumpamaan dirham, uang koin, 10:1 dicari, nyalakan lampu. Yang terakhir, anak yang hilang dicari. Tolong dijawab, dicari apa tidak? Enggak, ditunggu. Hari ini Tuhan itu nunggu kita. Kita punya kehendak bebas kok. Kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kita bisa berdosa seperti sejauh apapun. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nunggu kita pulang. Kalau kita ini anak, kita ini tunggu pulang. Ketika anak itu kembali, bapaknya langsung tahu, turun lari dan memeluknya. Hari ini siapapun kita mungkin merasa terhilang terlalu jauh, banyak dosa kita, sudah jauh, sudah jatuh. Dengar baik-baik, Tuhan menanti engkau pulang. Sama-sama katakan, Tuhan menanti aku pulang. 1, 2, 3, Tuhan menanti aku pulang. Semua yang di online, mungkin engkau sedang terhilang, takut ke gereja, merasa malu karena dosa-dosamu. Tuhan menanti engkau pulang. Tuhan cari semua yang lain, tapi Tuhan tunggu kita untuk pulang. Kalau kita ini anak, ditunggu ya, ditunggu. Mungkin kita sibuk dengan dunia kita, pekerjaan kita, sekolah kita, hobi kita, main game, sampai kita lupa Tuhan. Hari Tuhan menunggu kita pulang. Jadi klik ya, anak hilang sangat berharga. Karena itu jangan jauh-jauh dari Bapa. Klik ya. Semua kita pernah terhilang. Ada yang terhilang dari gereja, malas datang gereja lagi. Ada yang terhilang dari komunitas. Klik ya. Oh, gak nyaman komunitas, pacaran putus, lalu nggak datang lagi gitu ya. Banyak. Mungkin kita terhilang dari pekerjaan. Ko Ishak punya teman, dia itu satu kali ngambek ya. Ngambeknya itu beda. Ngambeknya itu langsung nggak datang kerja. Wah, nggak datang di kerja berbulan-bulan. Dia kerja-kerja yang lain, ternyata apa? Dia akhirnya kembali kepada kerjaan yang pertama. Ya, lalu sharing-sharing sama Ko Ishak. Wah, ngobrol lagi. Wah, saya itu diterima baik sama bos saya. Ternyata saya masih diharapkan. Hari ini komunitas kita kalau mau bertumbuh, kalau ada yang balik, kita harus mengharapkan. Oh, kamu balik, ayo balik lagi, gak apa-apa. Kita harus tahu hatinya Bapa. Hatinya Bapa itu pengen semua anak terhilang itu pulang. Gembala itu pengen setiap kita itu pulang. Mungkin kita pernah terhilang ya, dosa kita banyak. Sekarang lagi rame di TikTok FWB-an. Wah ya, sampai Jakarta. Oh, yang penting gak usah cinta, yang penting seks. Ya. Kalau ini nggak pernah dikhotbahkan kepada anak muda, kok ngomongnya seks terus? Jangan mikir yang tabu. Ini firman ngomong jauhi. Kalau sudah cukup umur menikahlah. Tapi dunia berkata, it's gak apa-apa lah. Ya, sampai kita kadang merasa nggak berharga. Aku ini hancur ya. Hidupku sudah kayak gini, sudah nggak kudus. Aku ini sudah rusak. Masa mau Tuhan itu membawa aku pulang? Masa layak aku ini ke gereja? Aku ini sudah nipu orang. Aku ini sudah korupsi. Dengar baik-baik, gereja itu ada untuk jadi bengkel.
supaya setiap yang rusak datang dengar firman. Firman itu mengubahkan dan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tapi banyak gereja menjadi showroom. Tahu ya showroom? Tahu ya? Showroom itu apa? Nampilkan mobil, yang penting keren, yang penting bagus. Datang kalau jelek, nggak tahu ya apa cara ngubahnya, yang penting bagus. We are not a saint made by gold. We are a saint made by God. Sekali lagi ya, we are not a saint made by gold. Kita bukan emas, kita bukan seorang suci yang terbuat dari emas, gak ada cacatnya. Tapi kita seorang suci karena sudah dibuat kudus oleh Tuhan. Karena itu teman-teman ya, kalau kalian lihat teman-teman kalian dosa, itu harus diajak ke gereja. Firman Tuhan ini mengubahkan. Jadi anak yang terhilang itu berharga. Katakan sama-sama kanan kiri, anak yang terhilang itu berharga loh. 1, 2, 3, anak yang terhilang itu berharga. Lagi firman disampaikan, mungkin kamu ingat temanmu. Aduh temanku kasihan ya, hidupnya nggak karu-karuan. Selama masih hidup, masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan. Tuhan itu ngasih kesempatan itu. Jadi kalau hari ini kita anak terhilang, satu titik kita pengen pulang, aduh malu sama kau Ishak rek. Dulu pelayanan sungguh-sungguh hilang, lama nggak ketemu. Wah sudah nyoba ke gereja lain, sudah pelayanan. Malu rek, jangan malu. Ayo pulang. Kita ini di sini saudara, ya nggak ada mantan saudara. Saudara semua. Kita saling mengasihi. Ya kalau kalian malu, sudah lama nggak datang malu, nggak usah malu, datang aja. Kita harus mengerti hati Bapa. Baik saudara, baik saudara sama teman-teman semua, kebanyakan khotbah umum ya. Setnya ini terlalu sama, terlalu sama-sama umum ya. Oke, namun waktu pulang, nah ini kebanyakan orang takut itu takut apa sih pulang? Takut namanya klik ya. Selalu ada anak sulung yang terhilang di dalam rumah. Apa? Anak sulung yang terhilang di mana? Dalam rumah ya. Siapa anak sulung? Bisa itu saudara, memang saudara ya, CC kita. Waktu kita salah, kita pulang, oh diganggui terus, dicari masalah terus ya, bisa koko kita. Atau dalam pelayanan, wah ada yang senior merasa, aduh kamu ini udah ngilang-ngilang, kamu nggak penting, ngapain kamu hilang, ngapain kamu balik. Ada roh sulung terhilang di dalam rumah. Terhilang kenapa? Karena dia nggak ngerti hati bapaknya. Bapaknya seneng loh, dia nggak seneng. Ya. Dalam pekerjaan mungkin ada yang merasa alfa. Wah, ya, oh nggak pernah salah, posisi tinggi. Ataupun yang merasa nggak pernah berdosa. Jadi kalian ya tahu roh sulung dari mana? Kalau kalian salah, kalian pulang itu marah-marah terus. Itu maki-maki kalian. Apa ciri-cirinya? Ya. Ciri-cirinya anak sulung yang terhilang dalam rumah itu 1, marah-marah, gak jelas, ngamuk-ngamuk gak jelas. Jadi kalau hari ini ada yang terhilang kembali, lalu kalian merasa gak pengen pelayanan lagi, kalian kena roh kesulungan. Roh sulung yang terhilang dalam rumah. Hati-hati ya, itu pun gak berkenan. Jangan, kita semua jangan terhilang, baik di luar rumah maupun di dalam rumah Tuhan. Yang kedua iri. Aduh adikku pulang enak-enak habis dosa semua, dia pulang di potongan pesta, di potongan anak lembu. Sama kayak gini loh, waduh kok Yuda ini ya, ada orang itu loh hilang-hilangan, tapi kok disambut. Aku ini selalu ada di sini. Ya. Atau kok Ishak itu kok gitu ya. Ada yang baru datang kehilang kok diajak makan. Aku di sini pelayanan enggak pernah diajak makan. Hati-hati kalian kena roh kesulungan. Kita semua bisa kok. Kok Ishak juga pernah. Aduh kok enak ya adikku. Aduh kok enak ya orang ini. Wah, hilang, balik kok diterima dengan baik. Loh aku dari dulu dari sini. Ya, aku dari dulu kok gak dapet apa-apa. Ini iri. Ini berarti kalian terhilang dalam rumah Tuhan. Ya, hati-hati ya. Lanjut, fokus pada dosa bukan pada keselamatan. Wow, omongannya kasar ya. Wah, adikku itu gombol sama pelacur-pelacur itu loh. Pulang diadakan pesta. Fokus sama dosa. Bukan fokus menyelamatkan jiwa. Ini
kalian hati-hati. Ini roh Farisi, roh kesulungan, roh Farisi. Fokusnya dosa orang terus, cari-cari kesalahan orang terus. Ya. Oh, ngata-ngatai orang, itu, wis pacaran nggak bener, bajunya terbuka lah. Oh, aku kemarin ketemu di sana, ya, di tempat yang jual alkohol. Lihat di Bali, foto Instagramnya loh. Wah, kita mulai nyerang gitu terus. Ngapain dia pulang ke gereja? Oh, ngapain kok pelayanan? Kamu kena roh Farisi. Hari ini harus bertobat. Kita harus bersihkan hati kita, serupa gambarnya, supaya kita ngerti hati Bapa. Banyak anak muda Kristen itu nggak ngerti hati Tuhan. Orang Kristen banyak yang nggak ngerti hatinya Tuhan. Padahal hati Tuhan itu penting untuk dimengerti. Ya, kita itu melayani Tuhan supaya apa? Cocok hatinya. Apa yang penting bagi Tuhan kita lakukan. Yang nggak penting bagi Tuhan ya nggak usah kita pikirkan. Cocok sama Tuhan itu penting. Ya, coba kalian ngerti nggak hatinya Tuhan? Daud itu ngerti hatinya Tuhan. Kenapa Daud diberkati, diangkat? Ya, kalian nanti buka ya 2 Samuel 7. Daud itu diberkati luar biasa. Kenapa? Ayat 21. Boleh buka ya sama-sama ya. Supaya nggak ngantuk, buka ayat ayo sama-sama dibuka. Nggak usah ditampilkan di layar, kita buka HP sama-sama ya. 2 Samuel 7 ayat 21. Penting sekali kita ngerti hatinya Tuhan. Banyak kita nggak ngerti hatinya Tuhan. Daud itu punya rumah mewah. Daud ngomong apa? Kemah Tuhan loh, dari kain. Rumahku dari kayu. Kita harus bangun bait Allah. Daud itu ngerti hatinya Tuhan. Karena itu dia diangkat ya. Ayat 21. Kita banyak baca sama-sama dengan suara keras ya. 2 Samuel 7 ayat 21. Ya. 1, 2, 3. Oleh karena firman dan menuruti hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada Daud. Itu janji sama Tuhan. Keturunanmu semua jadi raja. Tahta ini gak akan berlalu dari keturunan. Keturunanmu akan menjadi anakku dan dipimpin olehku. Wow. Kenapa? Tahu hatinya Tuhan. Kita harus ngerti hatinya Bapa. Ya. Coba katakan kanan kiri. Pukul yang keras. Yes. Jangan ngantuk. Ya. 1, 2, 3. Ya, itu benar. Bunyi pek itu benar itu. Kalau gelap-gelap ini rawan ngantuk ya. Kriuk-kriuk, aduh silau ya, kriuk-kriuk ini tiba-tiba merem, tambah lama tambah merem, buka mata merem, lama-lama merem terus merem, masuk lebih dalam lagi masuk, ya, disenggol temannya, cok merem ngantuk loh, ini masuk hadirat Tuhan, tidur di pangkuan Bapa, ngantuk ya, ngerti hatinya Tuhan. Anak sulung itu gak pernah ngerti hatinya Tuhan. Tuhan itu pengen apa? Adiknya pulang. Tuhan itu pengen orang terhilang itu masuk gereja, diubahkan, transform, jadi berkat. Tapi nggak ada yang ngerti. Banyak gereja itu mementingkan orang yang suci, makanya tiba-tiba kita menjadi munafik, nggak pengen terlihat jelek. Padahal kita semua punya kelemahan. Itu makanya Tuhan Yesus ngomong sama orang Farisi, kamu ini munafik kamu. Jangan kamu nghalangi orang ke surga. Nanti kita baca ya. Jadi roh kesulungannya apa? Fokus sama dosanya orang, nggak fokus sama jiwanya. Lu adiknya pulang selamat gak mati, dia gak bisa ngerti. Gak bisa ngerti dia. Oh dosa ini ngentekno uang. Fokusnya itu kepada harta, kepada kesalahan, gitu ya. Sudahlah, yang berlalu sudah berlalu. Yang penting hari ini jiwanya diubahkan, diselamatkan. Yang mau katakan amin. Enggak ada yang amin ya. Kau bisa ke Hillsong Bali. Kau bisa ke gereja Hillsong di Bali. Salah satu yang bisa ditiru di tempat ini. Oh kalau yang khotbah itu, padahal yang khotbah itu sambil duduk. Ya, masih muda loh sambil duduk. Dia ngomongnya santai biasa. Tapi excitement di bawah itu luar biasa. Jadi suka ngomong, yang di ujung itu suka ngomong, yes, amen, yes, gitu ya. Oh yes, that is very good.
Dari ujung sana, wow. Jadi excitement kita dalam dengar firman itu bagus. Jadi kalian kalau mau berekspresi anak muda, it's okay. Jadi kalau firman Tuhan kena kepada kalian, boleh katakan amin. Boleh kan katakan that is very good. Ya, boleh. Ya. Jadi itu membantu yang khotbah untuk ngerti. Oh, kalian ngerti ya. Boleh katakan amin sama-sama. 1, 2, 3. Amin. That is very good. Coba 1, 2, 3. That is very good. Kalau ada firman yang kena kalian boleh ucapkan itu. Excitementnya luar biasa, Hillsong Bali. Enggak besar, paling setengahnya gereja ini Hillsong Bali. Ya. Tapi excitement yang kita bangun bersama-sama. Ingat ya, yang punya gereja, punya pelayanan ini bukan cuma kita leaders, tapi kalian juga. Kita kembali nih, fokusnya pada dosa anak sulung itu ya. Bukan selamatkan jiwa, akhirnya menghakimi. Dosa kok pulang ke gereja, dosa kok pelayanan gitu kan ya. Hari ini kita terima jiwanya. Kita nggak usah hakimi, tapi kita ada kesempatan bilangin. Ya, bapak ini nggak mungkin ngomong, oh anaknya pulang terus dibayi-bayi aja nggak dibilangin, pasti dibilangin dong. Anak sulung itu nggak pernah ngerti hati bapak. Klik ya, lanjut ya. Ketika pulang fokus pada hati Bapak saja ya. Kalau pesan kepada orang-orang terhilang, kalian yang merasa aduh aku jauh, gak pernah pelayanan, mau pulang, fokus pada hatinya Tuhan. Kalau Tuhan taruh engkau di sini, pulanglah segera. Kalau engkau diingatkan oleh pesan-pesan firman Tuhan di sini, datanglah segera. Fokus sama hatinya Tuhan. Ko Ishak pernah terhilang gak? Ko Ishak pernah terhilang. Ya, kalian tahu Ko Ishak terhilang berapa saat? Apakah Ko Ishak pulang dengan mulus-mulus? Oh no, very big no. Wah, ada yang ngomong, ada yang merasa sulung. Ya, gak apa-apa, fokus sama hatinya Bapak. Fokus sama hatinya Tuhan, fokus sama hatinya orang tua kalian, kalau kalian harus pulang. Fokus sama hati bos kalian kalau dalam pekerjaan. Fokus sama itu. Maka kalian pulang, kalian diubahkan dan kalian jadi berkah. Ini roh Farisi nih ya. Fokus sama dosa terus menghakimi. Sebagai penutup khotbah hari ini, sharing hari ini ya. Klik ya. Roh kesulungan itu juga pada orang Farisi. Ayo kita jangan jadi Farisi ya. Dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Ya, Ko Ishak bacakan buat kalian menyimak ya. Yohanes 8 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah Tuhan Yesus ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini orang berdosa apa orang suci ini? Tolong dijawab, ini berdosa apa orang suci? Orang berdosa kan? Anak yang terhilang. Lanjut, 3, 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Saya mau tanya sama anak-anak muda, kalau berzina itu perempuannya aja apa ada lakinya? Ada lakinya, ada cowoknya ya. Kok gak ditangkap cowoknya? Dan kok tahu kalau lagi berzina? Ada sebuah komentari menyatakan jangan-jangan yang berzina itu salah satu dari orang Farisi. Kok bisa tahu? Iya, karena temannya yang melakukan dosa. Kelihatannya kudus, kelihatannya merasa senior, kelihatannya merasa menghakimi orang, tapi dia banyak dosa sendiri. Itu roh anak sulung. Lanjut. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ingat ya, kalau ada roh kesulungan, pasti ganggu pemimpin, pasti berusaha menjatuhkan pemimpin. Itu sudah pasti.
Tuhan Yesus berusaha dijatuhkan terus. Orang yang jadi berkat itu berusaha dijatuhkan. Itu sudah biasa. Tapi hari ini kita harus punya hati seperti Tuhan, berhikmat dan terus melayani. Lanjut, ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dalam Injil yang lain, apa yang Tuhan tulis? 10 hukum Allah. Ya, 10 hukum Tuhan. Kita jangan menyebut nama Tuhan sembarangan aja susah. Kita dikit-dikit kaget, oh my God. Dikit-dikit kaget, oh my God. Gitu kan gitu. Macam-macam. Ada yang Kristen tapi nyebutnya gayanya agama lain ya ada, ya kan? Ini live ya, nggak bisa ditirukan ya. Kalau kita nggak live, saya bisa ditirukan. Kita kadang nyebut nama Tuhan sembarangan kan? Ya. Kita sumpah demi nama Tuhan. Wah, ini sering ya. Anak muda sekarang kalau nggak sumpah itu nggak enak. Sumpah, sungguhan sumpah, nggak usah sumpah, aku percaya kok. Nggak usah sumpah. Lalu apa lagi? Jangan mengingini barang sesamamu. Ini susah sekarang. Kita lihat Instagram, kotasi koncoku apik. Aduh, enak ya pergi keluarganya ke Singapura nonton F1. Kita kadang memiliki barang sesama kita. Ingin ya. Itu dosa. Terus ketika Tuhan Yesus menulis 10 hukum itu, kamu kalau nggak dosa, dari 10 ini kamu nggak pernah salah, lempar batu pertama. Lalu apa yang terjadi ayat 11, ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Semakin tua, semakin banyak salah kita, ya. Karena umur kita panjang. Kalau yang senior, masa yang paling tinggi, biasanya banyak salahnya, lebih banyak gitu ya. Ya. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Sudah sampai situ aja ayatnya? Oh, gak apa-apa, dosa baik-baik saja kok. Enggak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Kita terima orang yang terhilang bukan karena kita enggak nyalakan dia sama dosanya. Kita terima dosa, bukan. Kita pengen selamatkan jiwa. Dosanya pelan-pelan, ya. Tuhan Yesus gak ngomong kok di tengah semua kumpul, orangnya berdosa. Iya, dia berdosa. Ya wes, lempar ono, mati. Anak sulung itu selalu ingin orang yang terhilang itu mati. Kalau perlu nggak perlu kembali ke gereja, mati aja dalam dosamu. Gitu ya. Itu roh anak sulung, Farisi. Ya. Karena itu banyak anak sulung, orang-orang gereja merasa senior itu bully. Ah, kamu aja gini, kamu lo males, pelayanannya nggak pernah, saat teduh bolong kabeh. Ya, hati-hati ya. Itu artinya kita membuli, mematikan karakter orang, semangat orang. Kalau perlu nggak usah kembali. Tapi hati Tuhan beda. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria ya, Yohanes 4, perempuan Samaria, suaminya 6. Tuhan Yesus gak jijik ilfil gitu ya, wah kamu suaminya 6, perginya daripada aku. Enggak. Tuhan Yesus berkata apa? Panggil suamimu 6, dijelaskan dengan Injil. Kamu nyembah di gunung ini, kami nyembah di Yerusalem. Satu kali kamu akan kenal Allah yang benar, dan kamu nyembah dimanapun dalam roh dan kebenaran. Apa yang terjadi? Perempuan ini berubah dari orang berdosa, masuk kota penginjilan, satu kota selamat. Ya. Semua tokoh dalam kita punya dosa masing-masing, punya salah masing-masing. Kita semua pernah terhilang. Kalau kita terhilang, ayo pulang. Kalau kita di rumah, jangan terhilang di rumah. Milikilah hati Bapa. Ya.
Matius 23:13 ayat-ayat terakhir menutup sharing firman hari ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya, jadi hati-hati hari ini. Kita semua jangan sampai jadi orang Farisi. Kita menghalangi pintu orang pulang ke Tuhan. Orang pulang ibadah, pengen pelayanan lagi, kita halangi. Padahal kita juga nggak sempurna. Jangan. Ya. Ayo punya hatinya Tuhan. Mother Teresa pernah berkata, jika kita menghakimi, kita akan kehabisan waktu untuk mengasihi. Satu kali Mahatma Gandhi baca buku tentang Kristen, Injil. Mahatma Gandhi itu punya agamanya adalah agama suku di India, agama yang terkenal di sana. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pengen belajar lebih daripada baca sendiri, dia pengen ke gereja. Ketika dia ke gereja, dia pakai baju yang ya seperti yang biasanya gitu kan ya, agamanya, agama sukunya. Ketika dia sampai di depan pintu gereja, sama asyirnya diapain? Diusir. Tempatmu bukan di sini. Dihakimi bentuk bajunya, orangnya. Apalagi kalau tahu semua track recordnya. Dihakimi, tempatmu bukan di sini, tempatmu di sana. Apa yang terjadi? Mahatma Gandhi keluar. Dan dia menulis, aku kagum kepada Yesus, tapi aku gak kagum sama pengikutnya. Benarkah mereka benar-benar pengikut Kristus? Hari ini kalau kita benar-benar pengikut Kristus, kita itu cari jiwa, bukan cari masalah. Kita itu cari jiwa, bukan cari dosanya orang, aibnya orang. Kita cari jiwa, dibawa kepada Tuhan untuk diubahkan. Ya. Jadi hari ini sharing firman Tuhan, 3 pesan penting hari ini ya. Yang pertama, klik ya, slide terakhir. Jika kita terhilang, mari kita pulang. Ya, tangan Tuhan terbuka nunggu kita pulang. Semua yang mendengarkan secara online, mungkin kau malu datang Update Sam, datang. Tuhan menunggu kau pulang. Yang kedua, kalau kita senior, kalau kita merasa nggak pernah salah, bagus. Tapi kita harus mengasihi, jangan menghakimi ya. Kita fokus sama jiwa. Dan yang ketiga, pesan penting, kita semua harus fokus sama hati Bapa. Tuhan punya hati untuk jiwa-jiwa, kita juga punya hati. Ya, kalau hari ini ada teman-temanmu yang lagi berdosa berat, chat. Ya, ayo minggu depan datang gereja. Ya, ada yang macam-macam, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat semua aplikasi dating, boleh terserah. Yang penting kita cari jiwa. Ya, mau lewat TikTok, di-chat terserah. Ya. Yang penting kita cari jiwa. Saat kita cari jiwa, apakah kita bertugas ngubah orang? Enggak. Kita nggak bisa ngubah orang. Firman yang sanggup ngubah orang. Dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Hari ini kalau kita pengen diubah, ayo kita minta, Tuhan ubahkan aku. Firman dan Roh Kudus ngubahkan aku. Ko Ishak setiap hari, kita nggak sempurna, Ko Ishak juga banyak salah. Banyak hal yang membuat kita bisa marah, dendam. Banyak hal yang membuat kita bisa pikirannya kemana-mana. Maka kita minta firman, Roh Kudus, sucikan aku. Baca firman setiap hari. Ayat tadi yang pertama ya, Mazmur 119 ayat 11. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. 3 pesan penting ini masukkan dalam hati ya. Sekali lagi, pemain musik maju ke depan. 1, jika kita terhilang, ayo kita sama-sama teriak ya. Jika kita terhilang, ayo kita pulang ya. Ayo pulang, semua yang mendengarkan, ayo pulang. Jangan terhilang lagi. Yang kedua, jika kita senior atau kita adalah sulung, mari kita mengasihi, jangan ngakimi. Kita ngasihi jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, yang paling penting, ayo fokus kepada hati Bapa. Tuhan berkati kita semua.
Yes. Mari masuk hadirat Allah. Tuhan, ubah hati kami seperti hati. Kami percaya kami mau dipakai Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau terhilang, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Ajar kami punya hati-Mu.